Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mahendra dengan NIM 18111867. Di sini saya dan teman-teman saya, Farah Kelas, Ramadhani Susanti, dan juga Maulana Rizky Hidayat, kami akan mempresentasikan tentang keterkaitan alokasi berkas dan kinerja sistem berkas. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang metode alokasi, dan yang kedua alokasi secara berdampingan. Oke, metode alokasi. Kegunaan secondary storage yang utama adalah menyimpan berkas-berkas yang kita buat, karena sifat disk akan mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik. Oleh karena itu, agar kita dapat mengakses berkas-berkas dengan cepat dan memaksimalisasikannya ruang yang ada di disk tersebut, maka lahirlah metode-metode untuk mengalokasikan berkas ke disk. Metode-metode yang akan dibahas lebih adalah contiguous allocation, linked allocation, dan indexed allocation. Lalu ada alokasi secara berdampingan. Metode ini akan mengalokasikan satu berkas ke dalam blok-blok disk yang berkesinambungan atau berurutan secara linear dari disk. Jadi sebuah berkas didefinisikan oleh alamat disk blok pertama dan panjangnya dengan satuan blok atau berupa blok yang diperlukannya. Bila suatu berkas memerlukan n buah blok dan blok awalnya adalah A, berarti berkas tersebut disimpan dalam blok di alamat A. A+1, A+2, A+3, dan seterusnya. Directory mengidentifikasi setiap berkas hanya dengan alamat blok pertama disimpan dalam contoh di atas adalah A, dan banyaknya blok yang diperlukan untuk mengalokasikan berkas tersebut dalam contoh di atas adalah N. Berkas yang dialokasikan dengan metode ini akan mudah diakses, karena pengaksesan alamat A+1 setelah alamat A tidak diperlukan perpindahan head. Jika diperlukan perpindahan head, maka head tersebut hanya akan berpindah satu track. Hal tersebut menunjukkan metode ini mendukung pengaksesan secara berurutan. Tapi metode ini mendukung pengaksesan secara langsung, karena bila ingin mengakses blok ke-1 berarti kita akan mengakses blok A+1. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulana Rizky Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky Hidayat dengan NIM 18111816. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi secara berangkai atau linked allocation dan alokasi dengan index atau index allocation. Oke, yang pertama, alokasi secara berangkai atau linked allocation. Metode ini dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode continuous allocation. Dalam metode ini, setiap berkas diidentifikasikan dengan linked list dari blok-blok. Jadi, blok-blok tersebut tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Directory hanya menyimpan alamat blok pertama dan alamat blok terakhir. Jika kita ingin mengakses blok kedua, maka harus melihat alamat di blok pertama, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, metode ini hanya mendukung mengakses secara berurutan. Kemudian ada tabel, gambar tabel directory. Ya, metode linked list allocation memiliki beberapa kerugian, karena petunjuk ke blok berikutnya memerlukan ruang. Bila ukuran petunjuknya 4 bit dari blok yang berukuran 512 bit, berarti 0,78% dari ruang disk hanya digunakan untuk pertunjukan saja. Hal ini bisa diminimalisasikan dengan menggunakan klaster yang menggabungkan 4 blok dalam satu klaster. Jadi jumlah petunjuknya akan berkurang dari yang tidak memakai klaster. Paling penting dalam metode ini adalah menggunakan file allocation table atau FAT. Tabel tersebut menyimpan setiap blok yang ada di disk dan diberi nomor sesuai dengan nomor blok. Jadi directory hanya menyimpan alamat dari blok pertama saja. Dan untuk selanjutnya dilihat dari tabel tersebut menunjukkan ke blok berikutnya. Jika kita memakai metode ini, akan menyebabkan mudahnya untuk membuat berkas baru atau mengembangkan berkas sebelumnya. Mencari tempat kosong untuk berkas baru lebih mudah, karena kita hanya mencari angka 0 yang pertama dari isi tabel tersebut. Dan bila kita ingin mengembangkan berkas sebelumnya, carilah alamat terakhir yang memiliki ciri tertentu, dan ubahlah isi dari tabel tersebut
dengan alamat blok penambahan dan ubahlah isi dari tabel tersebut dengan alamat blok penambahan. Alamat terakhir berisi hal yang unik. Sebagai contoh, ada yang menuliskan alamat terakhir berisi hal yang unik, yaitu 1, tapi ada juga yang menunjukkan dan menuliskan end of file. Metode linked allocation yang menggunakan fetch akan mempersingkat waktu dan diperlukan untuk mencari sebuah berkas karena bila tidak menggunakan fetch berarti kita harus ke satu blok tertentu dahulu dan baru diketahui alamat blok selanjutnya. Dengan menggunakan fetch kita dapat melihat alamat blok selanjutnya dan melihat alamat blok yang menuju ke blok selanjutnya yang dimaksud, tetapi bagaimanapun ini belum bisa mendukung pengaksesan secara langsung. Allocation dengan indeks alokasi. Metode yang satu ini memecahkan beberapa masalah fragmentasi eksternal dari metode continuous allocation dan ruang yang cuma untuk sebuah petunjuk pada metode linked allocation dengan cara menjatuhkan sebuah petunjuk ke dalam blok index yang dimiliki oleh setiap berkas. Jadi direktori hanya menyimpan alamat dari blok index tersebut dan blok index tersebut yang menyimpan alamat di mana blok-blok berkas berada untuk berkas yang baru dibuat, maka blok indeksnya diset dengan 0. Metode ini mendukung pengaksesan secara langsung. Bila kita ingin mengakses blok ke I, maka kita hanya mencari isi dari blok indeks tersebut yang ke I untuk mendapatkan alamat blok tersebut. Metode index allocation tidak menyia-nyiakan ruang disk untuk petunjuk, karena dibandingkan dengan metode linked allocation, maka metode ini lebih efektif, kecuali bila satu berkas tersebut hanya memerlukan 1 atau 2 blok saja. Kemudian ada gambar tabel di samping, tabel dari allocation index atau index allocation tersebut. Ya, metode ini juga memiliki masalah. Masalah itu timbul di saat berkas berkembang menjadi besar dan blok indeks tidak bisa menampung petunjuk-petunjuknya itu di dalam satu blok. Dalam satu mekanisme di bawah ini dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang terjadi. Mekanisme-mekanisme tersebut adalah 1. Linked skema. Untuk beberapa berkas yang besar dilakukan dengan menyambung beberapa blok indeks menjadi 1. Kemudian multi-level index, sebuah varian dari representasi yang berantai, adalah dengan menggunakan blok indeks level pertama menuju ke himpunan blok indeks level kedua, yang akhirnya menuju ke blok-blok berkas. Kemudian blok kombinasi skema atau combinant skema. Mekanik ini dapat menggabungkan direct block dan indirect block. Direct block akan langsung menunjuk ke alamat blok berkas, tetapi pada indirect block akan menunjukkan ke blok indeks terlebih dahulu. Seperti dalam mekanisme multi-level index, single index block akan menunjukkan ke blok index yang akan menunjukkan alamat dari blok berkas. Double index block akan menunjukkan satu blok yang bersifat sama dengan blok indeks 2 level dan triple index block kemudian akan menunjukkan blok indeks ke level 3. Itu sedikit presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmadani. Saya Rahmadani Susanti dengan NIM 18111875. Saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana Rizky Hidayat. Manajemen ruang kosong. Sejak ruang disk terbatas, kita butuh menggunakan lagi ruang tersebut dari berkas yang sudah dihapus menjadi berkas yang baru, jika memungkinkan. Untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong,
sistem membuat daftar ruang kosong. Daftar ruang kosong tersebut merekam semua blok-blok disk yang kosong itu, semua tidak dialokasikan di beberapa berkas atau direktori. Bit vektor seringkali daftar ruang yang kosong diimplementasikan sebagai sebuah bit map atau bit vektor. Setiap blok direpresentasikan dengan 1 bit. Jika bloknya kosong, bitnya adalah 1. Jika bloknya ditempati, bitnya adalah 0. Sebagai contoh, mempertimbangkan sebuah disk di mana blok-blok 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, dan 27 kosong, dan sisa dari blok-blok tersebut ditempati. Bitmap dari ruang kosong yaitu 00, 1, 1, 1, 1, 1, 00, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah relatif sederhana dan keefisien dalam menemukan blok kosong yang pertama atau blok-blok kosong N yang berurutan di dalam disk. Sayangnya, bit vektor tidak efisien kecuali seluruh vektor disimpan di memori utama atau ditulis ke disk secara rutin untuk kebutuhan recovery. Menyimpan vektor tersebut di memori utama memungkinkan untuk disk-disk yang kecil seperti pada microcomputers, tetapi tidak untuk disk-disk yang besar. Linked list. Pendekatan yang lainnya untuk manajemen ruang kosong adalah menghubungkan semua blok-blok disk kosong, menyimpan sebuah penunjuk ke blok kosong yang pertama di lokasi yang khusus di disk dan menyimpannya di memori. Blok pertama ini mengandung sebuah penunjuk ke blok disk kosong selanjutnya, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita akan menyimpan sebuah petunjuk ke blok 2. Sebagai blok kosong pertama, blok 2 mengandung sebuah penunjuk ke blok 3 yang akan menunjuk ke blok 4, yang akan menunjuk ke blok 5, yang akan menunjuk ke blok 8, dan seterusnya. Linked list bagaimanapun skema ini tidak efisien dan mengakses daftar tersebut. Kita harus membaca setiap blok yang membutuhkan tambahan waktu input atau output. Untungnya, mengakses daftar kosong tersebut itu tidak eksekusi yang teratur. Biasanya sistem operasi tersebut membutuhkan sebuah blok kosong supaya sistem operasi dapat mengalokasikan blok tersebut ke berkas. Lalu, blok yang pertama di daftar kosong digunakan. Itulah sedikit presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fareklas. Nama saya Fareklas, NIM saya 1845. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rahmat. Grup B, sebuah modifikasi dari pendekatan daftar kosong setelah menyimpan alamat-alamat dari blok-blok kosong di blok kosong yang pertama. N sampai 1. Pertama di blok-blok ini sebenarnya kosong. Blok terakhir mengandung alamat-alamat dari N, blok kosong lainnya, dan seterusnya. Pentingnya implementasi ini adalah alamat-alamat dari blok-blok kosong yang banyak ditemukan secara cepat. Tidak seperti di pendekatan linked list yang standar. Counting. Daripada menyimpan daftar dari N, alamat-alamat disk kosong, kita dapat menyimpan alamat-alamat dari blok kosong yang pertama tersebut dan angka N dari blok counting kosong yang diikuti blok pertama. Setiap masukan di daftar ruang kosong lalu mengandung sebuah alamat disk dan sebuah jumlah. Meskipun setiap masukan membutuhkan ruang lebih daripada alamat-alamat disk yang sederhana, daftar kesemuanya akan lebih pendek selama jumlahnya rata-rata lebih besar daripada 1. Kinerja sistem berkas, koefisien menyimpan dan
waktu akses blok data adalah kriteria yang penting dalam memilih metode yang cocok untuk sistem operasi untuk mengimplementasikan sesuatu. Sebelum memilih sebuah metode alokasi, kita butuh untuk menentukan bagaimana sistem ini akan digunakan. Untuk beberapa tipe akses, contiguous allocation membutuhkan hanya satu akses untuk mendapatkan sebuah blok disk. Sejak kita dapat dengan memudah menyimpan alamat inisial dari sebuah berkas di memori, kita dapat menghitung alamat disk dari blok ke I atau blok selanjutnya dengan cepat dan membacanya dengan langsung. Untuk link allocation, kita juga dapat menyimpan alamat dari blok selanjutnya di memori dan membacanya dengan langsung. Metode ini bagus untuk akses secara berurutan. Untuk akses langsung, bagaimanapun sebuah akses menuju blok ke I untuk membutuhkan pembacaan disk ke I. Masalah ini menunjukkan mengapa alokasi yang berurutan tidak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan akses langsung. Kinerja sistem berkas. Sebagian hasil, beberapa sistem mendukung berkas-berkas yang diakses langsung dengan menggunakan contiguous allocation dan yang diakses berurutan dengan link allocation. Di dalam kasus ini, sistem operasi harus mempunyai struktur data yang tepat dan algoritma untuk mendukung kedua metode alokasi. Index allocation lebih kompleks jika blok indeks sudah ada di memori. Akses dapat dibuat secara langsung. Bagaimanapun, menyimpan blok indeks tersebut di memori membutuhkan tempat yang dapat ditolerir. Dengan begitu, kinerja dari index allocation tergantung dari struktur indeks, ukuran file, dan posisi dari blok yang diinginkan. Beberapa sistem menggabungkan contiguous allocation dengan index allocation dengan menggunakan contiguous allocation untuk berkas-berkas yang kecil di atas 3 atau 4 berkas, secara otomatis mengganti ke index allocation jika berkas bertambah besar. Nah, itulah sedikit presentasi dari saya dan teman-teman saya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.